Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Video Erlangga channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi dengan metode cara cepat dan mudah dalam memahami geografi. Anda semuanya, hari ini di part ini kita akan berbeda menerangkan. Di sini Pak akan pakai whiteboard untuk menerangkannya, yang biasanya dengan memakai PowerPoint, agar Anda lebih dapat memahami dengan mudah dan cepat dalam memahami proses pembentukan batuan di part 5 ini. Itu saksikan terus video ini sampai habis. Do not skip this video and don't forget to press the button to subscribe, like, and share. Dan selamat belajar. Oke, Anda semua, kali ini akan Bapak terangkan bagaimana terbentuknya atau proses terbentuknya batuan di bumi ini. Dan perlu diketahui batuan di bumi ini ada 3, yakni 1 batuan beku, kedua batuan sedimen, dan ketiga batuan metamorf. All the world hanya 3 jenis batuan. Dan nanti dari batuan beku dan batuan sedimen dan batuan metamorf ini ada lagi jenis-jenis dari batuannya masing-masing. Di sini akan Bapak jelaskan cara cepat dan mudah dalam memahami bagaimana proses terbentuknya batuan ini, apakah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. So simpel saja, di sini ada gambar gunung api yang Bapak buat. Anggap saja gambarnya bagus, ya. Dan kita akan melihat bagaimana proses terbentuknya batuan dari letusan gunung api atau pasca letusan gunung api, gitu ya. Seperti yang diketahui, kalau letusan gunung api itu mengeluarkan magma yang keluar dari kepundannya, dan lama-lama di sini, contoh kita bisa bilang laharnya di sini lama-lama mendingin dan membeku magmanya, itu disebut dengan batuan beku. Jadi batuan pertama itu terbentuk adalah batuan beku, teman-teman semua ya. Dari batuan beku ini seandainya turun hujan, terjadi hujan, kemudian terkikis, tererosi akuatis batuan beku ini, kemudian hanyut ke lereng pegunungan, terbawa oleh beberapa material seperti material organik seperti apakah kayu, ranting, jenis sisa-sisa hewan ataupun sisa-sisa manusia, kemudian terendapkan di sini, membutuh waktu yang sangat lama, kemudian terbentuk satu batuan lagi yang namanya batuan sedimen atau batuan endapan. Jadi batuan sedimen itu lahir dari material-material dari batuan beku yang terhanyutkan kemudian bercampur dengan beberapa organisme lainnya, kemudian membentuk batuan baru, itu namanya batuan sedimen. Kemudian dari batuan beku dan batuan sedimen yang lama-lama tertimbun, kemudian akibat perubahan suhu yang ekstrim, kemudian berubah batuan dari batuan beku dan batuan sedimen, itulah yang cikal bakal menjadi batuan metamorf. Kita bisa bayangkan, contoh simpelnya saja, kayu ya sebelum kita bakar itu kan bentuknya kayu. Kita anggap itu batuan sedimen dan batuan beku. Kemudian setelah dibakar, kemudian berubah namanya, itu arang ataupun debu. Seperti itu juga dengan prosesnya batuan ini. Jadi kalau apabila batuan beku dan batuan sedimen mengalami perubahan bentuk dari bentuk awalnya membentuk batuan baru, namanya itu adalah batuan metamorf. Dari batuan metamorf lagi kembali lagi ke magma tempat asalnya. Jadi begitulah anak Bapak semuanya. Di sini kita belajar tentang proses terbentuknya batuan plus bagaimana siklus dari batuan yang ada di bumi ini. Setelah ini di slide berikutnya akan Bapak jelaskan bagaimana apa saja jenis-jenis dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf dengan komplit gambarnya. Keep watching my video, do not skip this video, oke? Selamat belajar Anda semua. Terima kasih. Oke, Anda semua, kita lanjutkan lagi yang sebelumnya sudah Bapak terangkan di whiteboard tentang bagaimana proses terbentuknya batuan plus siklus batuan. Di sini juga kita ulangi lagi bagaimana secara gambarnya, bagaimana siklus batuan itu ya. Kita akan lihat dulu siklus batuan. Di sini dari magma yang Bapak terangkan tadi keluar melalui gunung api, berupa larva gitu ya, nanti di luar karena perbedaan temperatur antara di luar dengan yang di dalam, ketika magmanya mengalami pembekuan, ya pendinginan dan menjadi beku dan membentuklah satu batuan namanya batuan beku atau igneous rock gitu ya. Kemudian dari batuan beku yang mengalami pelapukan, apakah erosi oleh air atau oleh angin,
bercampur dengan material-material lain seperti tanah, kemudian bercampur lagi dengan material organik lainnya, menumpuk, lama-lama membentuk batuan baru, bercampurnya partikel-partikel atau material-material dari batuan beku kemudian dengan partikel-partikel organik lainnya membentuk satu batu baru, namanya batuannya adalah sedimen. Dari batuan sedimen dia mengalami temperatur dan tekanan yang tinggi, kemudian penimbunan terus-menerus dan pengerasan, sehingga batu ini mengalami perubahan bentuk, membentuk batuan baru, namanya batuannya adalah batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini lahir dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami perubahan bentuk dan kembali lagi ke magma. Jadi biasanya kalau batuan metamorf terletaknya di dekat perut bumi, ya, di dekat dapurnya magma, atau dekat sil ataupun di dekat lakolit gitu ya, di isi magma. Nah, itulah siklus batuan Anda semua ya. Dia akan dapat dipahami nanti kalau bisa akan keluar soal seperti siklus batuan dengan peta buta, blend map, intinya tandai panahnya dari mana. Di magma itu kemana dulu panah. Kalau ini panahnya berarti ke kanan ya. Kalau Anda misalkan biasanya panah ke kiri, lihat aja. Biasanya batu pertama itu batu beku, kemudian sedimen lagi, kemudian batuan metamorf gitu ya. Ini di sini kenapa ada dua sedimennya? Ini proses sedimennya baru membentuk batuan sedimen. Ya. Kalau melihat dari siklusnya ini. Oke, Anda semua. Kita akan lihat jenis-jenis dari batuan. Apakah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Pertama kita akan lihat dulu dari batuan beku ya. Di sini Bapak tuliskan untuk gampangnya Anda semua menghafal itu adalah boga. Tandai ya, BB. Batuan beku boga. Ya, beku boga ya. B-nya itu basal, kemudian O-nya obsidian, G-nya granit, A-nya andesit ya. Kita lihat di sini. Ini kalau basal seperti ini batuan. Obsidian yang ini ya, granit ini. Kemudian ada andesit, bisa apung juga ya. Ditandai supaya gampang Anda semua untuk menghafal batuan, jenis-jenis dari batuan beku, batuan sedimen nantinya, kemudian batuan metamorf. Akan Bapak buatkan kata-kata gampangnya untuk menghafal ya. Batuan beku boga, basal, obsidian, granit, dan andesit. Oke, Bapak kita lihat lagi batuan sedimen. Ini sedimen Bapak bikin kongnya brek ke pasar ya. Kongnya itu konglomerat, kemudian breknya itu breksi, ke-nya itu kapur. Mungkin pula kita bikin kongnya brek ke pasar. Enak ya. Kalau bahasa Padangnya memang K gitu kan, tapi kalau bahasa Indonesia ini kan ke gitu. Ke-nya itu kapur, pa-nya itu pasir, sir-nya itu sepi. Jadi kongnya brek ke pasar, konglomerat, breksi, kapur, pasir, sepi. Itulah jenis-jenis batuan dari batuan sedimen. Ada lagi batuan-batuan lain jenisnya apa? Ada. Tapi ya untuk menghafal lebih gampang Anda semua pokok-pokok seperti ini. Kata-katanya biar agak lebih menarik gitu ya, dan juga lebih gampang untuk menghafal. Lebih mudah sesuai dengan tema kita juga, cara cepat dan mudah. Ya. Kita nggak tele kita menghafal. Oke, kemudian kita lihat lagi yang terakhir adalah batuan metamorf. Di sini Bapak buatkan pusaka, pualam, tanya sabah, kanya kuarsa atau kuarsit, ya. Di batuan beku boga, sedimen kongnya brek ke pasar, metamorf pusaka, ya. Punyalah pualam, sabah, ini batu sabah di sini, kuarsit di ini. Yang tidak ada di gambar ini dia batu pualam ya. Itulah 3 dari jenis batuan Anda semua. Kalau bisa memang dipahami dan dihafal dengan kata-kata lebih menarik seperti yang Bapak tulis tadi, beku boga, kemudian sedimen kongnya brek ke pasar, kalau metamorf pusaka gitu ya. Oke, itulah untuk siklus batuan dan jenis-jenis dari batuan dalam subbabnya adalah batuan gitu ya. Dan untuk selanjutnya akan di part selanjutnya dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan
akan kita pelajari tentang bagaimana proses terbentuknya tanah, komponen tanah, kemudian jenis-jenis tanah, dan apa penyebab menjadi lahan kritis, dan upaya penanggulangan lahan kritis atau upaya penanggulangan lahan atau tanah yang sudah kritis. Itu nanti akan kita bahas di part terakhir nantinya untuk dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, dan anda semua, terima kasih telah melihat video ini atau menonton video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Video Erlangga Channel, dan sampai ketemu kita di video-video berikutnya. See you. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Video Erlangga Channel. Share video ini apabila bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia dan anda semua adalah bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.